Sekarang kita masuk ke gelombang berjalan. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Nah, definisi dari gelombang berjalan itu adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap atau konstan di setiap titik yang dilaluinya. Jadi yang dimaksud dengan amplitudo itu adalah ketinggian gelombang yang ini. Nah, ini yang disebut dengan amplitudo, ketinggian gelombang atau bukit ini dan lembah ini. Ya, ini juga. Nah, amplitudo dari titik sini sampai ke sini, inilah yang disebut dengan amplitudo atau simbolnya A besar. Nah, ini untuk yang puncak dia positif, sedangkan untuk yang lembah dia menjadi minus A, ya, negatif. Nah, dikatakan gelombang berjalan apabila getaran, ya, gelombang itu dia merambat dengan amplitudo yang tetap. Jadi untuk yang bukit ini dengan bukit yang ini memiliki amplitudo yang tetap, yang sama, ya, sebesar A yang di sini dan di sini juga sebesar A yang di sini. Baik juga yang di sini sampai yang di sini yang seterusnya. Jadi seterusnya gelombang ini akan bentuk gelombang dengan amplitudo yang tetap. Itu yang disebut sebagai gelombang berjalan. Contoh-contoh gelombang berjalan yang pertama itu adalah gelombang air. Jadi kalau misalkan kalian lihat gelombang air dari sini, sini, nah sama seperti gelombang tadi ya. Berarti dia amplitudonya tetap. Baik ketika dia bukit di sini, bukit gelombang di sini, maupun bukit gelombang di sini dia memiliki amplitudo yang sama, baik juga lembah yang di sini maupun lembah yang di sini. Dia memiliki amplitudo yang tetap, ketinggiannya itu tetap, ya. Nah, begitu juga pada gelombang cahaya. Cahaya sendiri itu memiliki berbagai macam warna, ya, untuk cahaya. Misalkan cahaya tampak seperti ini. Setiap warna-warna memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Misalkan warna merah, ya, misalkan 0,7 mikrometer, warna kuning 0,6, sampai warna segini dia 0,4 mikrometer. Nah, ini berbeda-beda. Namun amplitudonya ini tetap sama, ya, ketinggiannya tetap sama, ketinggian gelombangnya. Baik juga pada gelombang bunyi seperti ini, ya. Dari sini naik ke sini, lembah bukit, lembah, dan dia di sini memiliki amplitudo yang sama. Jadi ketinggiannya tetap semua sama, konstan, oke? Nah, untuk persamaan gelombang berjalan sendiri itu dinyatakan dalam YP. YP ini artinya simpangan, ya, simpangan satuannya meter, sama dengan A itu merupakan amplitudo satuannya meter, A sin dalam kurung omega T kurang lebih plus minus K kali dengan X. Oke? Nah, di sini W-nya merupakan kecepatan sudut atau satuan radian per second. Dapatnya dari mana? Dari sini, W sama dengan 2pi per T. Oke? Nah, untuk T-nya sendiri itu merupakan waktu, satuannya second. Lalu untuk K ini merupakan bilangan gelombang. Satuannya adalah radian per meter. Cara dapetin K-nya itu adalah K sama dengan 2pi per lambda. Kalau diperhatikan K dan omega ini mirip, ya. Cuman yang membedakan itu adalah yang di bawah sini. Kalau misalkan K itu menggunakan lambda, omega menggunakan periode, ya, atau T. Oke. Jadi untuk yang lambda ini merupakan panjang gelombang. Satuannya adalah meter karena satuan panjang itu adalah meter. Lalu X ini menandakan jaraknya. Kalau jarak berarti otomatis satuannya akan meter. Oke, ya. Untuk periode sendiri juga itu satuannya second, ya, satuan second karena periode itu adalah waktu. Oke.
Nah, untuk arah perantara gelombang itu ditentukan berdasarkan bentuk persamaan gelombang. Jadi yang persamaan yang tadi itu bisa kita tentukan apakah arah rambatnya ke kiri atau ke kanan, apakah simpangan pertamanya dia ke atas, dia membentuk bukit, atau ke bawah dia membentuk lembah. Nah, ditaunya dari sini. Misalkan ada persamaan seperti ini, YP sama dengan A sin dalam kurung omega T dikurang KX. Nah, kalau yang persamaan umum tadi kan dia masih plus minus ya. Tapi kalau misalkan kalian dapat soal dan di soal itu tertulis persamaan seperti ini, YP sama dengan A sin dalam kurung omega T dikurang KX. Nah, tanda minus ini itu artinya arah rambatnya ke kanan. Ya. Lalu simpangan pertamanya dia ke atas. Simpangan itu maksudnya ini ya. Y ini kan simpangan. Oke, Y itu simpangan. Berarti yang arah sumbu Y ini merupakan simpangan. Yang ini simpangan ke atas, yang ke sini simpangan ke bawah. Jadi kalau misalkan titik awalnya di sini ya, simpangan pertama itu dia ini mengikuti ini ya. Nah, sampai ke sini. Ini merupakan simpangan pertama. Berarti simpangan pertamanya ke atas, ya. Nah, kalau misalkan seperti ini. Dari sini ke sini. Nah, berarti simpangannya yang pertama dia simpangan arah ke bawah. Oke? Nah, perhatikan ketika dia simpangannya dia ke atas, berarti dia nilai amplitudonya adalah positif. Ketika dia simpangannya ke bawah, maka nilai amplitudonya negatif A. Oke? Nah, kembali lagi ke sini. Misalkan YP yang kedua ya. Misalkan yang kedua YP sama dengan A sin dalam kurung KX dikurang omega T. Nah, sekarang kebalikan dari sini ya. Nah, di sini untuk tanda minusnya tetap, berarti dia arah rambatnya ke kanan. Pokoknya kalian ingatnya kalau misalkan di sini dia minus, tanda minus di sini dua-duanya berarti arah rambat ke kanan. Oke? Nah, kalau misalkan dia di luar omega, berarti dia simpangan pertamanya ke atas. Kalau misalkan dia kebalik, ya, misalnya di sini KX dikurang omega T, berarti simpangan pertama ke bawah, ya, dia ke bawah atau amplitudonya minus. Oke. Lalu kalau misalkan yang YP A sin dalam kurung omega T ditambah KX. Nah, kalau tadi kan minus, sekarang positif, berarti arah rambatnya sekarang yang ke kiri. Lalu karena dia di luar adalah omega T, maka dia simpangan pertama ke atas. Oke. Lalu kalau misalkan dibalik, misalkan KX-nya di luar, berarti simpangannya pasti ke bawah ya. Lalu di sini dia positif plus, berarti dia ke kiri, dia merambat. Oke. Jadi poin yang kalian harus pahami itu adalah ini. Tanda minus dan positif ini menandakan arah rambatan. Lalu untuk yang WT dia itu ke atas. Kalau misalkan dibalik KX duluan, berarti dia arah simpangan pertamanya ke bawah. Oke, sampai di sini mengerti? Nah, sekarang kita masuk ke sudut fase dan fase gelombang. Yang pertama adalah fase gelombang ya, yang ini simbolnya adalah pi. Ini kita sebutnya pi ya. Jadi fase gelombang merupakan sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran. Jadi sudut fase atau pi itu sama dengan T kecil dibagi dengan T besar. T besar ini merupakan periode ya. Kurang lebih plus minus
X atau jaraknya dibagi dengan lambda, yaitu panjang gelombang dalam satuan meter. Ya, yang dimaksud dengan fase gelombang seperti yang Ibu sudah kasih tahu minggu lalu, fase gelombang itu misalkan titik 1 sefase dengan titik 3 karena dia cenderung naik ke atas membentuk bukit untuk titik 1. Begitu pula titik 3. Jadi titik 1 dan titik 3 ini sefase. Lalu titik 2 dan titik 4 ini juga sefase karena titik 2 membentuk kecenderungan lembah dan titik 4 juga kecenderungan membentuk lembah turun. Ya, jadi dia ini sefase untuk titik 2 dan titik 4, titik 1 dan titik 3. Nah, sekarang untuk sudut fase atau kita simbolkan sebagai theta ya. Sudut fase itu adalah sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Jadi persamaannya itu adalah theta sama dengan 2pi dalam kurung T kecil dibagi dengan T besar atau periode ditambah dengan X atau jarak dibagi lambda atau panjang gelombang. Oke, ini untuk yang sudut fase. Nah, untuk yang terakhir beda fase itu kita simbolkan dengan delta pi. Ya, yang ini delta pi menandakan selisih antara satu fase dengan fase lain. Oke. Nah, untuk persamaannya delta pi sama dengan delta X dibagi dengan lambda. Delta X itu merupakan selisih jarak, berarti kalau selisih jarak itu adalah jarak akhir dikurang jarak awal. Atau bisa saja tidak pakai delta X, langsung saja X ya, itu sama aja, langsung aja X bisa juga, lalu dibagi dengan lambda. Lambda merupakan panjang gelombang, satuannya meter. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal ya. Misalkan gini, titik 0 bergetar secara periodik sehingga menghasilkan gelombang yang menjalar ke titik P sepanjang sumbu X positif dengan cepat rambat 8 meter per second. Amplitudonya 7 cm dan frekuensi 25. Disuruh menentukan yang pertama panjang gelombang. Nah, sekarang kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui tadi adalah cepat rambat gelombang 8 meter per second. Berarti kita simbolkan V ya. V sama dengan 8 meter per second. Lalu ada frekuensi sebesar 25 Hz. Frekuensi sebesar 25 Hz. Lalu amplitudo itu 7 cm. A-nya sama dengan 7 cm. Ubah ke meter menjadi 0,07 meter. Lalu ada jarak ya, yang ini berjarak 36 cm, berarti ubah ke meter menjadi 0,36 meter. Yang ditanya yang pertama itu adalah panjang gelombang dulu ya. Berarti yang bagian A, panjang gelombang itu atau lambda sama dengan V atau cepat rambat dibagi dengan frekuensi. Nah, ini itu didapat dari, kalau kalian masih ingat, ini didapat dari sini ya. Cepat rambat gelombang atau V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Oke. Jadi ketika kita mencari lambda, maka F atau V dibagi dengan frekuensi. Nah, di sini V-nya itu adalah 8 ya. Dibagi 25 hasilnya 0,32 meter. Nah, sekarang kita ke bagian B, kita mencari bilangan gelombang atau K. Nah, di rumus tadi K itu sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Nah, 2pi kita bagi dengan lambda yang sudah kita temukan di bagian A tadi itu 0,32, berarti 2pi dibagi 0,32 sama dengan 6 di 6,25
pi radian per meter. Oke, satuan bilangan gelombang itu radian per meter ya, bukan radian per second. Kalau radian per second itu kecepatan sudut atau omeganya. Dan yang terakhir, simpangan di titik Q yang berjarak 36 cm dari titik 0 jika titik 0 telah bergetar selama 0,15 second. Oke, karena yang ditanyakan itu adalah simpangan, nah simpangan itu adalah simbolnya Y ya. Berarti Y ini kita menggunakan persamaan gelombang Y sama dengan A sin dalam kurung omega T dikurang Kx. Ini persamaan gelombang. Oke. Nah, maka simpangan di titik Q atau YQ itu sama dengan A sin, nah W tadi, W itu kan omega ya, omega sama dengan 2πf. Jadi kalau yang masih lupa omega sama dengan 2πf. Oke, sehingga di sini ibu tinggal ganti omega adalah 2πf dikali dengan T dikurang Kx. Oke. Nah, sekarang 2pi-nya tadi yang di dalam kurung ini ibu pindah keluar ke sini, maka yang untuk Kx-nya tadi yang ini dia berubah menjadi X per lambda. X per lambda. Nah, dapatnya dari sini ya, X per lambda tuh dapatnya dari sini. Kalau persamaan gelombang tadi itu kan Y sama dengan A sin 2pi dalam kurung T kecil dibagi T besar X per lambda. Nah, seperti ini. Ini juga persamaan gelombang, cuman yang tadi kalau yang persamaan gelombang yang ini kan tidak ada dua sinnya. Ini dua sinnya sudah langsung di dalam kurung ini, tetapi ketika ibu keluarkan dua sinnya keluar sini, maka menjadi seperti ini, dalam kurung T kecil dibagi dengan T besar kurang X per lambda, jadinya seperti ini. Oke, mirip seperti ini. Nah, sekarang yang A tadi itu kan amplitudenya 0,07, berarti 0,07 di sini. Lalu sin 2pi, lalu di sini itu adalah F, F-nya itu 25 Hz, kasih masuk di sini 25 dikali dengan T, T-nya tadi 0,15 yang ini ya, berarti 25 dikali 0,15, lalu dikurang, kita kurang X per lambda, X-nya itu 0,36 ya, 0,36 dibagi dengan lambda, lambda kita dapat tadi 0,32, berarti ini 0,36 dibagi 0,32, maka didapatkan hasilnya itu adalah YQ simpangan di titik Q sama dengan 0,07 sin 2pi dalam kurung 0,625. Maka ketika kita menyelesaikan, kita kasih masuk nilai pi-nya ini kan 180 ya. Jadi 180 dikali 2 dikali 0,625, hasilnya adalah 0,7. Maka 0,07 dikali 0,7 sama dengan 0,49 meter. Jadi simpangan di titik Q itu adalah 0,49 meter. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang berikutnya.
suatu gelombang memenuhi persamaan. Nah, ada persamaan Y sama dengan 5 sin 0,2 pi dalam kurung T dibagi dengan 5 dikurang 20X, dengan X dan Y dalam sentimeter dan T dalam second. Tentukanlah frekuensi gelombang. Yang kedua, panjang gelombang atau lambdanya. Yang ketiga, cepat rambat gelombang atau V, ya. Dan yang keempat, beda fase, berarti delta pi jika berjarak 125 cm atau delta X-nya 125 cm. Nah, yang pertama frekuensi, ya, frekuensi gelombang. Dari soal ini, ya, yang tadi, nah misalkan ini ya, untuk persamaan umum secara umum kan itu YP sama dengan A sin omega T kurang lebih KX ya. Tetapi ini bisa ibu tuliskan seperti ini dengan cara yang 2 pi nya ibu keluarkan dari sini, ibu pindahkan ke sini. Ini yang memakai 2 pi ya, maka di sini menjadi T kecil dibagi dengan T besar kurang lebih X dibagi dengan lambda. Nah, persamaan yang ini cocok dengan soalnya tadi di atas yang ini, ya. Berarti angka 5 ini itu merupakan periode yang ini. Oke. Namun perhatikan di sini, dia di sini 0,2 pi, ya. Sedangkan di persamaannya itu 2 pi. Berarti untuk menjadi 2 pi 0,2 itu kita kalikan 10. Oke? Kita kalikan 10 maka hasilnya di sini 2 pi. Lalu yang tadi 5, ya. Yang tadi 5 itu karena dia dibagi maka di sini dia menjadi 50. Berarti periodenya atau T-nya itu adalah 50. Lalu untuk yang di sini tadi di soalnya itu minus 20x ya. Nah, berarti di sini dia menjadi minus 2x. Oke. Nah, untuk periode tadi kita sudah dapat periodenya kan 50 ya, T besar yang ini 50. Sehingga ketika kita mencari frekuensi itu sama dengan 1 per T ya. 1 per T. Nah, 1 per T besar tadi 50. 1 per 50 sama dengan 0,02 Hz. Lalu ada panjang gelombang. Panjang gelombangnya itu kita dapat dari sini ya. Nah, X per lambda. X per lambda tadi kita dapat sini ya, 2X sama dengan 2X. Kita tidak ambil yang minusnya ini ya, kita tidak ambil karena minusnya ini hanya menandakan arah rambat saja. Jadi yang kita ambil adalah 2X nya saja. Oke. Jadi X per lambda sama dengan 2X, sehingga kalau kita mencari lambda maka gimana caranya? X dibagi dengan 2X atau 1 per 2, hasilnya 0,5 meter. Oke. Atau seperti inilah ya, yang kita carikan lambda sama dengan X per 2X atau 1 per 2. Nah, gini. Karena yang kita cari adalah lambda, berarti X dibagi 2X atau 1 per 2. 1 per 2 itu 0,5. Oke. Nah, sekarang cepat rambat gelombang yang bagian C. Cepat rambat gelombang simbolnya itu adalah V. V itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, kita sudah dapat lambdanya tadi 0,5 dan kita sudah dapat frekuensi di awal juga 0,02, berarti tinggal kita kalikan 0,5 kali 0,02 sama dengan 0,01 meter per second. Nah, yang keempat, beda fase antara dua titik yang berjarak 125
cm. Nah, di sini beda fase kita simbolkan dengan delta P. Nah, delta P sama dengan X dibagi dengan lambda, ya, sama dengan X-nya itu merupakan jaraknya, ya. Jarak di sini 125 cm. Kita ubah ke meter menjadi 1,25 meter. Lalu kita bagi dengan lambda yang kita sudah dapat tadi 0,5, ya. Jadi 1,25 dibagi 0,5 sama dengan 2,5. Jadi beda fase karena hasilnya bukan bilangan bulat, ya. Jadi di sini ketika beda fase, kalian mencari beda fase lalu hasilnya bukan bilangan bulat, ini kan bilangan desimal, berarti dia berbeda fase. Oke, beda fase karena hasilnya bukan bilangan bulat. Nah, yang sekarang selanjutnya mengenai energi gelombang. Nah, gelombang ketika dia merambat itu membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu titik ke titik yang lain. Jadi gelombang itu kan semacam partikel yang merambat, ya. Nah, ketika dia merambat, dia membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika gelombang itu merambat melalui suatu medium, maka energi itu akan dipindahkan sebagai energi getaran dari satu partikel ke partikel yang lain pada medium tersebut, ya. Nah, untuk mencari energi gelombang itu kita menggunakan persamaan ini, atau E sama dengan 1/2 K dikali A pangkat 2. K ini merupakan konstanta getaran, ya, atau 4 Pi pangkat 2 F pangkat 2 dikali M. Ini merupakan konstanta getaran, satuannya Newton per meter. Jadi bukan bilangan gelombang, ya. Jadi di sini tidak boleh salah. Kalau dalam energi gelombang, berarti yang K-nya ini itu adalah konstanta getaran, oke? Dan nilainya, nilai dari K ini sudah ditentukan, yaitu ini rumusnya. 4 Pi pangkat 2 dikali F pangkat 2 kali M, ya. Oke. Lalu A ini merupakan amplitudo getaran. Lalu M ini merupakan massa partikel dalam kilogram. Oke. Nah, untuk mencari energi tiap satuan waktu, ya. Jadi ini menggunakan waktu, ya. Nah, berarti P sama dengan 2 Pi pangkat 2 F pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali dengan massa jenis dikali dengan A itu merupakan luas penampang A kecil, ya. Luas penampang satuannya itu meter pangkat 2 dikali dengan V atau kecepatan gelombang. Satuannya meter per second. Oke. Nah, misalkan contoh, ya, contoh soal. Sebuah tali melakukan gelombang berjalan dengan frekuensi 100 Hz. Kecepatannya 50 meter per second dan amplitudonya 2 cm. Tentukan energi gelombang tersebut jika massa jenis talinya itu adalah 20 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter kubik. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Ada F atau frekuensi 100 Hz, lalu ada V, kecepatannya itu adalah 50 meter per second. Lalu ada amplitudo, dia 2 cm, ubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu ada massa jenis atau rho, ya, ini rho sama dengan 20 dikali 10 pangkat minus 3 kg per meter kubik. Yang ditanyakan itu adalah energinya, ya, energi. Berarti kita menggunakan rumus E sama dengan 2 Pi pangkat 2 F pangkat 2 A pangkat 2
dikali dengan massa jenis dikali dengan A dikali dengan V. Loh, kok kita nggak menggunakan rumus yang ini? Ya, itu tergantung dari soalnya ya. Di soalnya itu ada diketahui massa jenis atau rho, ada diketahui juga luas penampang. Sehingga di sini kita menggunakan rumus yang ini. Energi per tiap waktu, persatuan waktu, oke? Dan di sini kita tinggal masukkan 2pi pangkat 2, F-nya tadi 100 ya, jadi 100 pangkat 2, lalu A itu amplitudo yang ini, berarti yang 2 kali 10 pangkat minus 2 kita pangkatkan 2, lalu rho atau massa jenisnya ini ya dikalikan massa jenis dan dikalikan dengan A, dikalikan dengan kecepatan ya. Kecepatannya di sini itu adalah 50. Nah, untuk A-nya di sini tidak diketahui dia berapa luasnya ya. Di sini kan ada luas penampang. Oke. Nah, di sini dia tidak ada keterangan luas penampangnya. Jadi dikalikan dengan P. Untuk 100 pangkat 2 menjadi 10 pangkat 4 dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan seterusnya di sini, maka hasil yang diperoleh atau energi gelombang itu adalah 8 pi pangkat 2 joule. Ya, kalau untuk energi satuannya joule. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Nyatakanlah dalam bentuk persamaan gelombang yang memiliki amplitudo 0,2 meter, panjang gelombangnya 4 meter dan berperiode 0,5 second. Gelombang merambat dari arah kiri ke kanan. Nah, kita tulis dulu diketahui ya. Yang diketahui itu amplitudo 0,2 meter, berarti A-nya sama dengan 0,2 meter. Lalu panjang gelombang berarti lambdanya 4 meter ya, panjang gelombang 4 meter. Berperiode 0,5 berarti T besar sama dengan 0,5 second. Yang ditanyakan itu adalah nyatakan dalam bentuk persamaan. Kalau persamaan berarti yang ditanyakan itu Y-nya ya. Y, nanti bentuk hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang dikatakan bahwa gelombang itu merambat dari arah kiri ke kanan dan amplitudo 0,2 meter itu bernilai positif. Artinya simpangan pertama ke atas, dia membentuk bukit. Oke. Nah, kalau misalkan dia dari kiri ke kanan berarti arah rambatannya ke kanan ya, karena kita lihat akhirnya dia ke kanan, dari kiri ke kanan ya, berarti dia arahnya ke kanan ya. Ketika dia ke kanan maka dia di sini menjadi yang ini minus ya, yang di tengah ini dia minus, ini untuk menandakan arah rambatannya ke kanan. Lalu untuk yang amplitudonya ini karena dia bernilai positif 0,2 positif berarti dia simpangan ke atas ya. Kalau simpangan ke atas berarti yang di luar itu adalah omeganya, jadi omega T dikurang Kx. Kita menggunakan persamaan yang ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan ulang persamaannya tadi seperti itu, seperti ini. Nah, untuk A-nya tinggal kita kasih masukkan 0,2 ya. Berarti di sini A kita tinggal ganti 0,2 sin dalam kurung omega T dikurang Kx. Nah, omega kita dapatkan dari 2pi per T ya. Nah, 2pi per T, T-nya tadi itu periode 0,5 second ya. Berarti kita tinggal masukkan di sini 0,5 second. 2pi dibagi 0,5 hasilnya 4pi. Berarti nilai dari omega itu adalah 4pi. Nah, sekarang kita cari nilai dari K. K atau bilangan gelombang. K sama dengan 2pi per lambda. Oke. Nah, sekarang 2pi dibagi dengan lambda kita ketahui di soal 4 meter. Berarti 2pi dibagi 4 sama dengan 0,5 pi. Berarti nilai K ini adalah 0,5
pi. Setelah didapatkan nilai omega dan k-nya, tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya. Jadi yang ini Y sama dengan 0,2 itu merupakan amplitudo, dikali sin dalam kurung omeganya 4pi, berarti 4pi T ya, karena ada T di sini, dikurang 0,5pi 0,5pi X, karena di sini ada X kan dikali dengan X. Jadi bentuk persamaan gelombangnya adalah ini. Y sama dengan 0,2 sin dalam kurung 4pi T dikurang 0,5pi